Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kesempatan yang baik pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam ibadah Minggu Raya saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang masih terus bergumul bagi bangsa ini dengan wabah corona, kita masih dalam perlindungan Tuhan. Sehingga saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena itu mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan baik pagi hari ini. Kembali boleh bersama-sama menikmati ikatan koinonia di dalam Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berbicaralah bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh merenungkan firman-Mu, mendengar dan merenungkan firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan supaya firman Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga dan menjadi berkat bagi kami umat Tuhan yang saat ini boleh mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tetapi untuk mempersingkat waktu kita akan membaca di dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 saja. Dengan judul perikop Rasul-Rasul menanti-nanti. Ayat 12 demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikian cukup singkat pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita semua yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan saat ini adalah bertekun dalam penantian. Bertekun di dalam penantian. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian orang menanti bukanlah hal yang mudah. Menanti bukanlah hal yang menyenangkan, apalagi kalau penantian itu adalah sebuah penantian yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Barangkali kalau situasi seperti sekarang, banyak orang yang sangat menjadi jenuh dengan sebuah penantian kapan virus corona akan berakhir, ya kan? Itu sebabnya kenapa sekarang kemudian PSBB, lockdown, kemudian ada physical distance, seolah-olah sudah tidak lagi dipedulikan oleh masyarakat. Semua orang sudah barangkali setelah sekian lamanya diam di rumah, stay at home, itu menjadi bertemu dengan titik kejenuhan, ya. Akhirnya tidak lagi mempedulikan aturan, anjuran, saran-saran dan sebagainya, semua dilanggarnya, begitu ya. Karena memang pada dasarnya orang tidak akan pernah bisa yang namanya menunggu, apalagi menunggu sebuah ketidakpastian atau menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini pun kita melihat bagaimana para rasul diperhadapkan dengan sebuah penantian. Mereka menantikan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka yang akan menjadi penolong di dalam kehidupan mereka untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus sebelum naik ke surga, dia sudah menjanjikan kepada para murid bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain.
begitu, kepada mereka, dan kalau penolong itu datang, mereka akan menjadi saksi Kristus. Nah, saudara yang berkah dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saat ini saya ingin mengajak kita semua, bagaimana para murid bersikap dalam sebuah penantian terhadap janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Barangkali ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, supaya kemudian itu menjadi proses pembelajaran bagi kita untuk menantikan setiap janji Allah dalam kehidupan kita dengan sikap yang tepat. Karena para rasul, saya perhatikan di sini dalam pembacaan firman Tuhan, mereka akan mengambil sikap yang begitu tepat, sehingga penantian mereka menjadi penantian yang membawa mereka kepada sebuah kesuksesan, yang membawa mereka kepada sebuah realita di mana janji Allah dinyatakan dengan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bagian yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa para rasul menantikan janji Bapa dengan ketaatan sepenuhnya, saudaraku yang berada dalam Tuhan. Jadi para rasul menunjukkan sebuah ketaatan sepenuhnya untuk menantikan janji Bapa di dalam kehidupan mereka. Mereka menunjukkan sikap yang taat terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka menanti. Ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Dalam kitab Lukas, Injil Lukas itu dikatakan mereka kembali dengan sukacita. Wow, luar biasa ya. Kembali ke Yerusalem, sebuah tempat yang diperintahkan oleh Yesus untuk kembali. Kita tahu Yerusalem itu menjadi tempat kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan dari Yerusalem lah Injil itu diberitakan. Menjadi proses terbentuknya sebuah kaum Kristen, kaum Kristiani yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan sebuah kebetulan kalau Yesus kemudian memerintahkan para muridnya untuk kembali ke Yerusalem dari Zaitun, dari Bukit Zaitun, yang cuma seperjalanan sabat jauhnya, begitu ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa ketaatan para murid terhadap Yesus ditunjukkan dengan sikap yang mau kembali ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun disuruh balik lagi. Bolak-balik saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi tetap para murid menunjukkan sebuah ketaatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan di sini tentang taat. Bagaimana sesungguhnya ketaatan itu menjadi kunci yang sangat penting bagi setiap kita untuk boleh mengalami janji Allah direalisasikan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan untuk menyatakan janjinya bagi kita, Dia ingin melihat respon kita, Dia ingin melihat ketaatan kita, Dia ingin melihat ketundukan kita atas perintahnya. Ya, nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Alkitab banyak dicatat bagaimana tokoh-tokoh iman untuk merealisasikan janji Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menunjukkan ketaatan terlebih dahulu. Coba kita perhatikan tentang Abraham. Bagaimana Abraham dipakai Tuhan secara luar biasa. Dikatakan sebagai bapak orang beriman. Iya kan? Keturunannya menjadi sangat luar biasa berdasarkan kehendak Tuhan. Diawali dengan apa? Ketaatan ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Kemudian masih diuji lagi, dia harus memberikan anaknya yang satu-satunya Ishak pada waktu itu untuk dikorbankan. Dia taat akan perintah Allah. Dan Allah memakai Abraham secara luar biasa untuk kemudian menurunkan bangsa Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak salah ketika kemudian dalam menantikan janji Allah dalam kehidupan kita perlu berkiblat kepada para rasul yang mengawali semuanya dengan ketaatan. Bayangkan dalam situasi yang penuh dengan kebingungan, ketakutan yang sangat luar biasa saat itu, ya kan? Sehingga sampai di dalam ayat yang ke-11 dia masih memandang ke langit begitu rupa terpaku karena melihat apa? Guru mereka yang naik terangkat ke surga. Tetapi kemudian dalam situasi yang diselimuti dengan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, mereka memilih untuk taat ketika diperintahkan untuk kembali ke tengah-tengah Yahudi. Wow, saudara punya kekasih dalam Tuhan, kembali ke Yerusalem itu sama halnya dengan mereka seperti kembali ke tengah-tengah serigala. Ada banyak hal tantangan dalam kehidupan mereka. Tapi apapun situasinya mereka mengambil keputusan untuk taat kepada Bapa. Itu bagian yang pertama. Jadi menantikan janji Tuhan, kita perlu taat dengan segala keadaan yang ada. Ya.
Kemudian yang kedua yang saya perhatikan adalah ayat 14. Ayat 14 dikatakan begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam menantikan janji Bapa adalah kita perlu untuk membangun kehidupan doa di dalam diri kita. Para rasul ketika diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem bukan untuk apa-apa gitu. Ketika mereka kembali ke Yerusalem yang mereka lakukan dikatakan setiap saat begitu ya. Mereka melakukan doa dengan Allah. Ada persekutuan yang dibangun yang menunjukkan sebuah ketekunan dan kesehatian untuk berdoa kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan doa bagi jemaat mula-mula bagi para rasul pada waktu itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Doa akan menghantarkan kita kepada sebuah pencapaian maksimal seturut dengan kehendak Allah. Doa akan membawa kita untuk tidak lagi dikuasai dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dengan berbagai keadaan. Karena doa menghantarkan kita dalam sebuah kehidupan yang begitu dekat dengan Allah, yang begitu akrab dengan Allah, dan Allah yang mampu menjaminkan segala kehidupan kita, saudara. Nah, itu sebabnya ketika para rasul kembali ke Yerusalem, cara dikatakan dalam membangun kehidupan berdoa itu dikatakan dengan dua kata yang sangat penting. Mereka bertekun, mereka dengan sehati, begitu ya. Jadi kalau doa itu sebenarnya bukan cuma sekedar yang penting doa begitu rame-rame bla 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 bla. No, tapi ada hal yang sangat penting, ketekunan. Yang artinya apa? Ketekunan itu merupakan sebuah sikap yang mampu bertahan dalam keadaan yang sulit dan itu terus berlangsung secara berkesinambungan. Ada banyak orang berdoa tetapi tidak mampu berkesinambungan. Jadi artinya doa ada sewaktu-waktu saja begitu. Sehingga doa bukan merupakan sebuah kebiasaan, sebuah hal yang harus dibangun secara terus-menerus, secara konsisten, secara murni, secara serius dengan Tuhan. Sehingga doa hanya seperti bangsa saja pada waktu membutuhkan sesuatu, membutuhkan Tuhan, baru berdoa. Bukan itu yang dimaksudkan. Para murid menunjukkan di situ dikatakan 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan bla bla dan sebagainya. Kalau dalam kitab Lukas dikatakan di sana bahwa mereka senantiasa terus-menerus tiap-tiap hari, begitu ya. Jadi setiap waktu, setiap saat kita perlu membangun kehidupan doa supaya hubungan dengan Tuhan terjalin secara baik. Menantikan janji Allah perlu membangun kehidupan doa yang secara terus-menerus berkesinambungan sampai janji Allah direalisasikan di dalam kehidupan mereka. Teladan dari para murid Yesus yang sangat luar biasa. Dia bukan saja taat dengan Tuhan untuk kembali ke tempat di mana diperintahkan oleh Tuhan, tapi di sana pun kemudian mereka membangun kehidupan doa, persekutuan dengan Allah yang terbangun secara baik, sehingga membuat mereka dilayakkan oleh Allah secara luar biasa. Dan kita tahu kelak kemudian bagaimana para murid, para rasul, secara khusus Petrus, dirubah secara luar biasa dari ketakutan menjadi penuh dengan keberanian untuk menyatakan kuasa Tuhan, didemonstrasikan, memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Allah dengan luar biasa, saudaraku. Itu bagian yang kedua, kita membangun kehidupan doa. Situasi seperti sekarang kita di rumah, stay at home, jangan tinggal di rumah habis untuk tidur, saudaraku, ya kan? Dalam pergumulan wabah corona kita tinggal di rumah, justru kita pergunakan untuk apa? Merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Allah dan membangun kehidupan doa yang semakin kuat, supaya kuasa Allah didemonstrasikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penantian apa yang kita sedang lakukan saat ini dan apa sikap kita dalam penantian itu, penting sekali kita belajar dari para rasul. Dan bagian yang terakhir, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-26, saya simpulkan, mereka menantikan Tuhan dengan mencari kehendak Allah. Kita tahu para murid di dalam ayatnya yang ke-12 dan 13 dikatakan hanya tinggal 11, sehingga perlu satu tambahan menjadi 12 lagi karena Yudas telah berkhianat dan dia telah mati dengan gantung diri. Dan kemudian Petrus mengambil inisiatif untuk
apa? Mencari pengganti Yudas supaya genap kembali muridnya 12. Untuk melakukan misi yang Tuhan percayakan baginya. Jadi artinya apa? Ada inisiatif untuk mencari kehendak Allah. Dan kehendak Allah dilakukan dengan apa? Dengan doa. Ayat 22. Karena mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkan kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk memperlengkapi jumlah para rasul itu, para murid itu. Dia kemudian mencari kehendak Allah dengan cara mencari penggantinya. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Walaupun ada ujian yang dilakukan, tapi intinya adalah doa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari dalam sebuah penantian kita cari kehendak Allah. Kita agak berbeda dengan para murid. Para murid menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Kita bukan lagi menantikan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dinyatakan dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Yang kita sedang nantikan adalah kedatangan Kristus untuk kali yang kedua menjemput gerejanya. Tuhan yang pergi yang terangkat itu akan datang dengan cara yang sama dikatakan dalam ayat 11. Karena itu apa? Inilah penantian kita. Penantian gereja adalah kedatangan Kristus kedua kali. Mari kita mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi dalam menanti janji Tuhan dalam hidup kita untuk masa sekarang, kita harus semakin apa? Yang pertama taat akan firman-Nya. Yang kedua, bangun kehidupan doa yang kuat. Dan yang ketiga, jangan pernah lalai untuk mencari kehendak Allah. Semua yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi pertimbangan bagi kita. Itu namanya kita mencari kehendak Allah. Saya percaya dengan ketiga hal ini, penantian kita tidak akan sia-sia. Allah memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Berkati firman-Mu supaya menjadi bagian yang memberkati hidup kami saat ini, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.